Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore buat kalian yang sedang beraktivitas atau lagi santai ya. Pernah dengar nggak kultur kutu air memakai air lele, green water, dan air cucian beras? Saya akan membuktikan ya. Siap, ini dari 3 versi tersebut itu mana yang paling cepat. Tapi saya butuh waktu mungkin sekitar 7 hari supaya itu hasilnya maksimal ya. Saya sudah menyiapkan untuk 3 bahan tersebut. Ayo silahkan kemari sini. Nah, sekarang saya sudah menyiapkan 3 bahan tersebut, yaitu pertama dari air cucian beras ya. Ini nanti saya aduk ya, air cucian beras. Terus kedua ada air lele. Ini air lelenya yang ini ya, yang tidak terkena matahari ya, terkena tapi enggak lama, semi berarti. Dan yang terakhir ada green water. Green water nanti saya akan mencoba ya, ini untuk siapa yang paling cepat, yang paling lama, atau yang paling cepat ya untuk pertumbuhan kutu air Moina. Di sini saya udah menyiapkan untuk air cucian beras. Memang sengaja saya hanya kasih sekitar 20%, dan yang 80% itu air bening yang sudah disaring menggunakan jaring yang paling ini ya, yang paling rapat ya, supaya tidak ada kutu jet yang masuk. Terus untuk air lele juga iya. Kalau air lele itu perbandingannya air bersih 50% dan air lelenya itu tetap 50%. Oke, langsung saja kita ke ini, ke tempat TKP ya, TKP, tempat kejadian pembuatan. Pertama kan ada cucian air beras. Nah ini saya saring, tetap saya menggunakan saringan supaya ini ya. Nah ini perbandingannya, kalau air beras itu air berasnya 20% aja, 20% aja ya untuk air berasnya. Jangan terlalu pekat ya, karena ini kan nanti saya kasih starternya itu nggak banyak, jadi dia sedikit terus sedikit bening. Terus yang kedua, air lele juga tetap disaring supaya tidak ada kutu-kutu yang masuk ke sini. Saya sudah mencoba air lele yang murni, dan itu hasilnya lumayan lama karena dia harus proses berfotosintesis dulu dengan matahari, baru airnya berkembang. Ini masuk sampai selesai ya. Untuk media air lelenya jangan terlalu keruh bro ya, jangan terlalu keruh, sedang-sedang aja. Nanti kalau sudah ada kutu airnya banyak, baru bisa ditambahin lagi, ini diambil lagi, tambahin lagi. Kalau bisa, kalau masukin air lelenya itu tetap disaring supaya tidak ada kutu jet yang masuk ya. Terus yang terakhir ada green water. Ini green water buatan. Kalau green water buatan ini bisa langsung dimasukin aja, nggak perlu disaring. Disaring ya nggak apa-apa, supaya ini ya air yang masuk ke sana itu lebih bersih. Terus nanti juga tetap ditambahin air bening yang sudah ini, ambilin ya. Tetap saya tambahin air bening ya. Air bening itu persentasenya, kalau green water itu 70%, kalau air beningnya itu 30%, supaya lebih hemat aja. Kalau mau masukin air bening, jangan lupa tetap disaring supaya tidak ada kutu jet yang masuk ya.
Selanjutnya tetap menggunakan EM4 yang perikanan dan tambak. Ini membantu ya, sangat membantu banget untuk proses media kultur, supaya medianya itu tetap airnya terjaga. Kita masukin 1 tutup botol aja untuk setiap 1 bak. Coba di zoom. Kita masukin aja, terus kita aduk. Yang ini juga air lele juga tetap dikasih ya, 1 tutup botol aja. Kita aduk. Yang terakhir ada green water, tetap dikasih. Ini green water usianya sudah 3 minggu, jadi insya Allah kadar dari pupuk-pupuknya udah mulai hilang, kadar gasnya. Nah, ini untuk menetralkan saya kasih EM4 perikanan supaya bakterinya lebih bagus dan tidak bau. Saya aduk. Nah, ini salah satu bentuk kutu air moinanya. Ini memang saya ambil yang kecil supaya untuk persentase hidupnya itu cepetan yang mana dari 3 media tersebut. Oke. Dan ini sudah saya ambil ya untuk kutu air mainannya. Sekarang saya masukin ke ini. Ini yang bak pertama. Saya masukin di tempat air cucian beras. Oke, untuk bak yang kedua saya ambil dengan porsi yang sama, sedikit amat ini, bahkan nggak kelihatan ya. Saya masukin ke media air lele. Ini dengan takaran air lele setengah dan air bening juga setengah, jadi 50-50. Dan yang terakhir ini green water. Kalau green water saya biasanya 50% sama 50% atau 70% untuk green water dan 30% itu air bening. Ini porsi yang sama ya, saya masukin ya. Oke, kalau saya itu biasanya ini tetap tak tutup pakai jaring yang warna biru ini. Ini tujuannya cuma untuk supaya nyamuk itu dia tidak bertelur di sini. Jadi dan matahari pun tetap, sinar matahari pun tetap bisa masuk dan tembus ke media ya. Ini sengaja saya bikin kayak gini karena supaya lebih simpel buka tutupnya. Oke, kayak gini ya. Nanti nah, ini kondisi 2 hari, usia sudah 2 hari ya. Untuk green water kutu airnya belum nampak ya. Ini untuk kutu airnya belum nampak untuk yang sistem green water, karena kemarin itu ngasihnya sangat sedikit ya, mungkin sekitar 10 ekor kalau nggak salah itu. Nah, ini yang pakai air lele. Air lele sudah ada ini di bagian sini ini. Cuman dia masih belum ini ya, belum kelihatan secara merata ini karena dikit banget. Memang butuh waktu 1 minggu ya, karena ini starternya itu sangat sedikit amat. Kalau untuk yang pakai air cucian beras, dia juga belum mulai nampak. Nanti saya tunggu ya nyampe 1 minggu coba, jadi persentasenya itu banyak yang mana dari air beras, terus air bekas lele, dan green water. Ini untuk
hari kelima ya untuk yang pakai green water. Dia sudah mulai kelihatan ya. Ini sudah 2 kali dari pertama saya kasih starter. Jumlahnya lebih banyak dari starternya ya. Ini untuk green water, dia udah mulai kelihatan ya. Green water yang saya pakai itu bukan alami kan, dia buatan versi saya sendiri. Coba kita lihat yang pakai air lele. Air lele juga sudah mulai kelihatan. Hanya saja dia masih di dasar. Mana ini bro? Untuk air lele juga sudah mulai kelihatan ya. Itu di dasar air. Mungkin harus malam hari untuk melihatnya. Ini untuk air lele. Lalu untuk yang ini memakai air cucian beras. Air cucian beras juga sudah mulai kelihatan, tapi dia nggak sebanyak ini air lele dan air green water. Dia sudah ada nih, udah mulai nampak ini, tapi dia nggak sebanyak air green water. Oke, kita tunggu untuk hari ke-6 ya, sampai hari ke-7 ya. Nah, ini hasilnya di hari ke-6. Yang memakai green water system, dia sudah mulai kelihatan ya. Bahkan ini sudah 3 kali lipat dari jumlah starternya. Ini di bawah masih banyak bro. Ini dari pertama tabur sampai sekarang masuk 6 hari itu belum saya kasih makan. Dan ini sudah waktunya dia dikasih makan ya, untuk 1 minggu, berarti 7 hari. Dan yang memakai air lele, coba kita lihat, dan air lele juga hasilnya sama dengan yang memakai green water. Hanya saja kalau untuk air lele dia masih ini ya, masih banyak di bawah ini ya, dia belum naik ke atas. Jadi kalau dibilang itu prosesnya sama ini. Hanya saja kalau ini air lele lebih lambat ya, lebih lambat. Kalau yang green water itu dia udah mulai dewasa dan sudah mulai membelah diri. Tapi kalau yang memakai air lele dia belum saatnya. Coba kita lihat yang memakai air cucian beras ya. Kita buka dulu. Nah, bisa kalian lihat, yang memakai cucian beras, yang memakai air cucian beras itu dia malah belum nampak sama sekali. Dia masih kecil-kecil. Nah, bisa dilihat kan, tetap hidup. Hanya saja dia lebih lambat dari air lele. Dengan porsi yang sama, starternya dan takarannya juga sama, itu dari medianya. Oke, lanjut hari ke-7. Ditunggu ya. Nah, ini hasil untuk yang hari ke-7 yang memakai green water. Wow, cukup mengejutkan ya. Cukup mengejutkan sekali nih. Untuk green water ini sudah 10 kali lipat lebih nih. Bisa kalian lihat ya. Ini tepat di hari ke-7 di malam harinya. Dan sudah saya kasih makan. Coba kita lihat untuk yang air lele. Wih, air lele juga banyak banget bro ini bro. Ini yang memakai air lele. Hanya saja untuk yang memakai media air lele, dia itu
kecil-kecil. Berbeda dengan yang memakai green water, dia udah besar-besar ini. Ini hari ke-7 ya, tepat di malam hari ke-7. Ini yang memakai air lele. Wih, banyak banget bro ini bro. Ya tuh ya. Coba kita lihat yang memakai air cucian beras. Tunggu sebentar. Kalau air cucian beras itu belum kelihatan nampak ya, dia masih ya hanya sekitar berapa persen ini. Nggak tahu ya kalau foto airnya itu di dasar. Yang jelas ini juga berkembang. Ini juga berkembang yang memakai air cucian beras. Ini paling sekitar 1/4 dari air lele dan green water. Sudah jelas ya kalian ya. Berarti di antara 3 ini dari air green water buatan tapi ya, terus dengan air bekas lele yang masih aktif, yang masih ada lelenya, dia juga banyak. Kalian bisa lihat ya ini ya. Terus yang terakhir ini ya, air cucian beras. Pemenangnya ini berarti green water. Green water lah pemenangnya. Karena apa? Karena green water dia ukuran kutu airnya lebih jumbo, jadi lebih cepat berkembang daripada dibandingkan dengan ini ya, apa, air bekas lele. Oke, fix ya pemenangnya ini ya, green water system ya. Terima kasih kalian semuanya, sudah selesai misinya untuk 7 hari. Thank you. Sama. Hoi. Terima kasih yang sudah mampir ya, dan itu penjelasan dari hasil survei yang saya survei, dan di antara 3 bahan tersebut, dari air cucian beras dan apalagi itu air lele, terus air green water, dan itu green waternya buatan ya, bukan alami, bukan dari alam. Nah seperti itulah. Untuk kalian jadi bisa pilih mau pakai metode apa, nyamannya di apa, cocoknya itu yang seperti apa, dan tinggal kalian itu pilih yang media mana. Oke, terima kasih. Jangan lupa bantu dan dukung saya ya untuk channel ini. Nah, aktifin di sini nih, di notifikasinya. Bener nggak di sini? Atau di sini ya? Oh, mungkin di sini ya, ting ting ya. Jangan lupa di subscribe juga, terus bantu di share juga supaya ini ya channel saya itu, channel kami lah, channel kita itu berkembang. Ya tentunya bisa bermanfaat buat kalian yang ingin mencari apa namanya jodoh. Buat kalian mau mencari sedikit apa namanya ilmu rawa rontek. Oke, terima kasih.